Noh, Pak Idam. Ini kok remang-remang set hari ini. Dingin. Pak Idam kenapa Pak Idam? Nih. Sakit lambung. Oh, sakit lambung. Aduh. Kunaon ya? Kala. Ketole. Ini. Itu tadi lagi acting. Oh, iya. Enggak, ini tuh kita teh tamunya teh yang pengobatan tradisional bukan? Oh, bukan. Jadi orang nongol. Kesel banget 1, 2, 3. Iya kunaon ya? Saha ieu tanya. Saya ini salvo kata gelang jaga nulis. Tanya saha ieu. Saya. Abi Idam. Tanya hoyong naon? Ayo naon ieu? Asup ka Idam. Ulah boykot. Oke, malam ini ini kan ceritanya malam yang mana? Guys. Remang. Jadi malam ini episode OTW podcast kita Selanjutnya ya. yang sekarang dong. Selanjutnya Ya. mana nanti? Ya Yang ini rada angker. udah angker ya. Rada Seperti makanya setting. casan ya, Ya angker. seperti itu. Ya, ada power Ya. bank. Entar dulu ke sana saya arahnya. Astagfirullahaladzim. Jadi ini durasinya rada panjang ya. Ya. Saya napas dulu boleh nggak? Oh, kita Kita nyalakan nyalakan. dulu. Tap. Orang pas Dar. Nah, nggak jadi remang-remangnya. Oke. Sekarang udah nggak angker lagi. Udah nggak angker lagi tadi. Kenapa udah- coba udah nggak angker lagi? Kenapa? Karena Pak Tole? udah dinetralisir, Dam. Sama siapa Pak Tole? Sama Abi Manyu. Kakak Abi alias Manyu. Kakak. Yeah. Abi Manyu alias Kakang. Kita tuh tadi nyempet deg-degan karena takut apakah karena kita tinggal beberapa hari jadi angker studionya Ya. gitu kan. Kita tes. nge-syuting di sini ya. Udah kita lama nggak syutingnya syuting di sini. Kemarin outdoor kita kemarin. syutingnya outdoor full. Indoor lagi. Takut Takutnya, keeng. takut Kita keungan. summon aja nih Abim Kakang ya. Ya. Gimana? Takutnya industrial ini tempat. Mati teh pemadaman bergilir. Iya sih sebenarnya mah itu ya. Heeh. Agak Tenan protes-protes naon, kan pemerintah itu mah tipis emang mah enggak diumumkan. masalah. Iya. Benar. Batu bara kurang. Batu bara. Batu baranya digayem sih kan aku. Atur nuhun. Atur nuhun, sudah datang Apa ini teh nama podcastnya teh? OTW podcast. Kakang mic-nya tolong. OTW yang podcast yang gak nyampe-nyampe. Kita baru sekali nyampe ya kemarin ya episode nyampe sebelumnya. kemarin kita nyampe di barbecue Right. right ya. Nah, sekarang kita bahas episode dunia horor Dunia Dunia. horor, oke. gitu. Nah, karena ada KPI. Aduh. Aduh, oh enggak bukan ini. Jadi Ini di full size mantap nih kayaknya. iya, boleh lah full screen. Nah, udah cukup lah segitulah. Nah, Oke. Gimana Dam? Hari ini kenapa kita kedatangan Kakang? Selain tadi angker dan perlu diperbaiki ya kita. Tadi kita acting kesurupannya kurang mantep euy. Kurang mantap. Tapi kurang- saya kurang briefing. nyakar-nyakar Iya. lantai. Ya saya kurang briefing dikira saya teh pengobatan tradisional Iya. yang dipindahin lagi ke domba. Ketelur. Gitu, kirain teh. Telur Telur ya telur. gitu. Oke. Gitu. Selamat datang ya Kakang ya. Iya, Atur nuhun. alhamdullah kita akhirnya Bilang dulu kedatangan. atuh terima kasih Jajakalo. Jejak kalau hari kasiro. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, gitu. Gitu. Jadi di setnya Mahajabar kali ini kita akan ngebahas kehidupan Kakang. Iya. Yang dengar-dengar ini mah katanya, Miss. Dia teh kita belum ada greetings. Oke. Cepet aja sekarang mah cepet aja. Cepet aja. Selamat datang di Oto Podcast bersama saya Idam Kumis. Dan saya Tole Cobra, kita berdua adalah Kumis Cobra. Iya, udah. Tepuk tangan. Oke, Udah, cukup. udah. Kayak gitu ya. Lupa kemarin kita lupa. udah terlalu terbiasa sama set outdoor Live report ya. Live report ya. Benar. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang karena banyak netizen ini teh yang bertanya, Kang. Ini teh request masyarakat ini teh. Gitu. Karena banyak pemadaman bergilir.
Apakah ulah siluman? Apakah ulah siluman Ya. itu kan banyak yang keeng ini teh gitu. Boleh nggak OTW podcast hadirkan Kakang gitu. Ya. Pengen tahu nih. Kiat-kiat mati lampu. Nggak, soalnya Kakang teh yang minta yang requestnya teh banyak Patole. Bener, Yang komen-komen teh bener. 1000 orang. Kakang. 1000. Di semua podcast gini ambil. Enggak, podcast kemarin kita cuma bilang 200 sama 1000. 1000 orang atuh yang minta. Akang Abimanyu coba soalnya Akang lagi ada di dunia astral. Bahkan 2 dunia sebenarnya teh. Iya. Dunia astral dan dunia Dunia apa? Yamaha. Dunia astral dan ya, dunia sandang mungkin ya. Sandang pangan papan ya. Apaan? Oke, Patole ya. Ya, Dilanjut lagi Patole ya, Apa seperti tuh? biasa. Inti permasalahan. Kakang sang dunia astral explorer nih. Kita kan maksudnya orang banyak tahu Kakang teh dari dunia astral Konten, ya, ya, gitu. konten horor, Dari konten-konten betul. horor gitu, Konten dari horor. ya dari jurnal Risa ya berarti ya Betul, sekarang ya betul, namanya betul. ya nama IP-nya gitu. Orang teh publik mah kan banyaknya teh tahu dari sana Mis Iya. gitu. Ya, Tapi YouTube lah. yang tahu-tahu aja atau mungkin yang dekat-dekat aja mungkin yang tahu dunia lainnya. Ya. Kakang yang sebenarnya teh ada apa aja gitu. Ternyata kan nggak ada yang tahu kalau Kakang teh aslinya mah juragan tekstil misal gitu kan. Benar. Tuh. Gitu. Bukan tapi ya? Bukan. Oh bukan. Tukang celup. Yang tukang gesut. Pendek atau Gitu. Nah, Banyak lah, banyak bener. Banyak Tapi kan? banyak orang tahu memang naiknya dari jurnal Risa dari Betul. YouTube. Betul. Mungkin bisa kenal-kenal yang lain. Kalau sama Tole kan di kampus dulu. betul. Orang mah Di sekampus tanah. dulu sama si Kakang Sama teh. Idam juga sebelum naiknya jurnal awal-awal ya. ada salah satu brand. Ya. Ya nggak apa-apa, sebut aja Iya. gitu. Sebut aja. Sebut aja nggak apa. Aduh. Di raw type kan kita dulu. Sama Bang Sering Deki, Bang bikin Deki ya. sering bikin aktivasi bareng dulu motor-motoran. Ya benar. Nah, pengen tahu sebelum masuk ke dunia yang lainnya nih, Betul. Kang. Apa yang menyebabkan seorang Kakang teh kok bisa terlibat gitu di dunia jujurigan gitu ya. Bahkan kan ya sampai orang semua teh tahu gitu ya kalau ketemu teh gitu. Iya. Tahu nama Kakang tuh dari situ gitu. Nah, pertama kalinya teh dulu kayak gimana bisa nyampe situ? Jadi pertama kalinya teh memang diajak karena si channel YouTube ini kan punya si Teresa ya. Ya, betul. Sepupu. Jadi semua isinya talentnya persepupuan. Oke. Nah, sebenarnya kalau narik mundur ke belakang sebelum ada jurnal Risa dan bergabung dengan para sepupu-sepupu dalam satu konten YouTube, Teh udah gabung sama Teresa di Sarasvatinya di band. Itu teh Baking soda ya? Backing vokal, salah dong. 2010 2011 yang Teresa itu memang basicnya menceritakan pengalaman horornya dari kecil yang baru dan mulai ditulis menjadi buku. Ya. Akhirnya Teresa bikin YouTube channel sendiri, tadinya mau daily vlog, namanya Jurnal Risa, isinya tentang kegiatan pribadi. Terus di salah satu promo filmnya dari buku itu ada penelusuran sama cast filmnya. Nah diajakin lah satu-satu waktu itu. Ini tuh tahun berapa berarti Kang dulu ya? Duh lupa pokoknya mah si jurnal tuh udah 2018. 8 tahunan lah kalau dihitung sampai sekarang teh. Berarti sebelum Di bahkan tahun jauh kedua sebelum ketiga pandemi. kita Iya, teh baru iya. bergabung lah. Berarti itu teh buku yang pertama itu yang Danur teh bukan kan? Iya Danur. Berarti setelah buku itu baru Zaman ada dulu, betul. YouTube. Ada YouTube mulai karena penelusurannya responnya rame, diajakin lah saudara-saudara. Oke. Asalnya cuma promo film. Ketika responnya bagus, coba yuk ketika ke tempat-tempat lain kita ajak satu-satu nih saudara. Dapat kesempatan di lokasinya waktu itu Cikapundung. Oke. Nah waktu di tahun itu teh memang lagi sering-sering nongkrong di sana. Mulai belajar dagangan, Oke. mengenal barang-barang. Oh, pasar Cikapundung Iya, ya? Pasar Cikapundung. Karena tahu sering main di sana si Teresa, syuting nggak di Cikapundung bisa nggak izin di sana bisa teh. Ya udah kamu in frame ya. Situ ketika masuk. Oh, itu perdana in frame tuh di Perdana in situ. frame. Oke. Ada respon lah mungkin dari viewersnya jurnal. Ajak lagi udah aja bergabung sampai sekarang. Gitu Terus habis itu kan. mah the rest is history abis itu. Tapi dari sepupu-sepupu yang diajak sama Teh Risa teh itu teh emang pada bisa sih sepupu-sepupu Ya. itu tuh. Jadi kalau ya Udah Ada di bakat QC. gitu ya. ngomong lagi ke QC. belakang sebenarnya apa yang kita bisa lah mungkin apa yang kita lakukan sekarang di depan layar
di YouTube itu sudah kita lakukan sebelumnya tapi basicnya hanya untuk keluarga aja. Oke, berarti emang secara garis keturunan dan keluarga mah pada dapet ya bakat Pada ini dapat, teh betul, gitu. ya, udah Mana bisa lah. bakatnya naon keluarga mana? Bakatku butuh we. Ya itu lumayan mendatangkan banyak rezeki sih Iya, bakat kebutuh iya. bener-bener. Motivasinya itu lebih tinggi itu. Iya, udah tuh kamu mah terusin aja jangan Ini moyok mah saya. iklan tuh. aja ini mah iklan. Udah paham, seru. Terus ya memang dimulainya dari Teresa punya band kan. Ya. Sebenarnya si Saraswati itu band-band dan lagu-lagunya di band itu menceritakan tentang pengalaman mistisnya lah, spiritualnya dari dia masa kecil. Berarti sampai inisiatornya kita. memang dari Teh Risa ya semua ya. Betul, dari Ya. dulu. Kenapa kadang kalau ini di luar konteks pertanyaan, kenapa misalnya akhirnya sepupu-sepupu yang diajak dan bisa deket dari zaman Saraswati pun, selain saya cuman setahunan lah jadi backing vokal, Teresa tuh melibatkan sepupu-sepupunya untuk Jadi kru. mensupport acaranya jadi krunya. Oh. Jadi ketika Saraswati tuh bikin beberapa konser, showcase, kita tuh yang ngedekor, kita yang Berarti si konser. Teteh mah emang dari dulu teh bikin apapun keluarga teh pasti Keluarga dilibatin dulu, ya. ya. Family first tadam saya eta. Betul. Nah. Dan si jurnal pun bukan kejaran utama dan niat dari di awal tuh bukan kayak ini supaya pada terkenal dan lain, dia cuman kayak ini seru nih. Dia cuma membukakan jalan, sisanya sok kalian. Awalnya mah biar pada terlibat we gitu ya seseruan iya. bareng. Nah, ini teh kan netizen teh ternyata lo nanya Dam. Iya. Nih mun ngetik itunya di Google gitu. Abi Manyu, langsung ada tulisannya turun. Abi Manyu teh siapanya? Risa Saraswati. Ini kejawab Iya, barusan. sepupunya. Ternyata sepupu-sepupunya, Idam supirnya gitu kemarin teh. Saya ajudan. Jadi ada Abimanyu, ada Niko, Ada Indi. Niko, Indi, Angga, Riri, Risa, terus enggak mah adik kakak ya sama Teresa. enggak, terus sepupu juga. Oh, Jadi orang tuanya Angga itu anak pertama dari kakek kita. Oke. Anak keduanya mamanya Teresa. Oke. Anak ketiganya bapak saya, anak keempatnya ada Gema saudara kita, anak kelimanya adalah orang tuanya Indi dan Niko. Jadi sepupuan itu teh adik kakak, orang tua Sekakek kita aja semuanya teh ya. sekakek. Keluarga besar berarti ini Dan mah. turun-temurunnya dari kakek kita lah gitu kalau. Ya, berarti Aki sama kakek sama nenek tuh dulu emang tajam juga sense-nya gitu. Ya, jadi kakek kita yang di Bandung lah, kalau viewersnya jurnal mah tahu bapak disebutnya. Jadi orang tuh udah familiar dengan kayak bapak gitu. Karena kita sering menyebutkan itu di konten. Jadi bapak teh sebenarnya apa ya? Bukan yang mistis, klinik gitu, cuman kayak punya sensitivitas itulah gitu, punya kepekaan itu yang ya, Turun maksudnya ya. turun menurunnya teh memang beda juga. Misalnya kalau kita sekeluarga Idama baru ngeh dan tajamnya teh SMA, misalnya Tolema SMP, Meleknya teh beda-beda gitu. di momen-momen yang beda-beda gitu. Saya pun kalau saya dari kecil, dari SD, cuman ngasahnya nih ada arah-arahnya yang kayak ada juga yang lempeng-lempeng aja, yang enggak semuanya kayak kita gitu. Kita mah memang mungkin rumahnya dekatan, sama-sama di Bandung, terus sering main dari kecil, memang liburan tuh satu keluarga brok gitu, rombongan, makanya kedekatannya Solid gitu ya. Solid. Ketika disatukan di satu konten atau satu project teh ya udah deket weh gitu. Nah, orang mah rada penasaran Dam ya Dam. Ya orang aya pertanyaan yang menarik. Siga nanya ieu Untuk dibahas. menarik hukumanna naon? Enggak, ini sepertinya menarik. Jadi kalau didengar tadi ceritanya Pak Tole kan satu keluarga nih. Iya. Berarti kalau satu keluarga teh kan pasti mereka pada bisa ada ritual kayaknya ya. Pak Tole. Bener. Nah, ada ritual khusus nggak misalkan? Kan kita mah korban film ya, mun Ya, film kan gitu. sok aya tah. Benar. Kalau di film-film mah jadi ada ritual nih yang ngumpul satu keluarga itu semua bisa terus balik ke zaman apa gitu. Itu mah Atau ketemu mesin apa. waktu meureun Enggak, itu mah. maksudnya kayak Jidan ini mah Jidan jidannya. salah tapi salah film. bukan geuning Pak Tole misalkan kan Pak Bapak Haji siap. Bapak kan udah almarhum Bapak. Bapak mana? Bapak saya. Enggak kakek. Aki. Kakek mah masih ada. Ayo eta nu disebutkeun eta kakek. Kan orang jadi enggak. Bapak teh kakek masih ada, bapak mah. Bapak saya yang udah enggak ada mah. Oh. Tuh kan. Misalkan mau ketemu Uyut gitu bisa bareng-bareng Oh, gitu. iya. Bapak kamu udah enggak ada. Oh, mungkin maksud Edam lebih ke kayak
ketika satu keluarga ngumpul dengan Ya, kemampuan ini melakukan sesuatu enggak apa bisa berkomunikasi sama orang Tah, lain. gitu. Oke. Orang ternyata satu klub aja si Kakang. Mana di dia udah orang jadi hostnya we lebih orang, cocok. orang ya tim klub ya soalnya. Ulah dibahas. Bae atuh. Ya, paham. Ketika misalnya Kunaon bukan sih? ritual, misalnya ada kebiasaan yang dilakukan kan, Ya, ketika ada ya. kemampuan, Ya. lebih ke Saya udah orang tak apa teknisna nu gaib. Komo orang mata kan nanya iya. terus. lebih ke yang ada sebutannya mungkin bukan ritual ya kalau di kita mah Ekspedisi ngumpul aja lagi misalnya kumpul keluarga kebetulan yang memang tidak direncanakan ada masalah-masalah atau hal-hal yang tidak baik lah yang dialami satu keluarga. Oke. Kita berdoa bersama yuk ngumpul bebersih gitu di mana. Wish, edannya keren. Terus kan. Jadi mau mempan dan naon kaing. Asik. Amit-amit ya Sompral anjing. Masuk gitu. Sompral. Terus Terus. tapi gitu cuman nah bedanya itu jadi pertanyaan yang sering kita dapat dan yang sering kita lontarkan juga ketika salah satu anggota keluarga meninggal. Bisa ada Teh Risa, Teteh dan keluarga yang lain pun pernah merespon ini gitu. Kata mun babe orang lah meninggal misalnya kamarinya. Emang teka tinggalinya karasa men. Tapi teh kita memilih untuk tidak berat we kumaha sih gitu misalnya babe eueuh nya. Ya terus kita misalnya punten ya kita amit-amit siapa gitu kerabat kita meninggal datang atau orang tuanya meninggal kita datang kita kan mau mungkin babe mana dan lain-lain pun kita nggak usah ngomong gitu keluarganya pun pasti akan Ya lebih itu mah merasakan. ada boy. Ya kan ya kayaknya babe itu itu mah hal yang wajar sih. Orang langsung Cuman merinding tuh, ya. kalau komunikasi mah beberapa situasi aya wae gitu dikomunikasikan gitu. Tapi teh tidak semudah itunya maksudnya kayak kita pun menormalisasikan hal-hal yang senormal-normalnya manusia biasa aja. Terus kan orang jadi penasaran oge gitu nya Kang. Karena kan ternyata tadi teh pas diceritain lagi ternyata emang sekeluarga ini teh. Betul. Jadi family business bisa dibilang gitu. Karena dari aki bahkan ya. Dari Aki. Udah Dari Aki dan Nenek sih dari sebenarnya. aki dan nenek berarti udah hampir 2 generasi ketiga begitu di Betul, Kakang. Tapi udah dicucu kan sekarang kan gitu. Udah sekeluarga semuanya terlibat terus kayak ini kan tadi meleknya juga ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA gitu. Berarti kan ini mah natural ya semuanya teh gitu. Iya natural. Ya. Natural dan kebetulan alhamdulillah keluarganya akrab. Jadi pada komunikasinya juga gampang gitu ngebahas. Oh kita teh ternyata saling aware nih tentang skill set ini gitu. Bentar motong. Yang kasihan tuh Aangga dan Teresa. Kenapa? Mereka kan paling tua. Iya benar. Yang nggak dapat dulu teh nggak dijembatani gitu. Kalau kamu ngalamin ini teh gini. Nah mereka yang kayak itu kunaon ya. Makanya Teresa punya pengalaman itu dan jadi tulisan. Anggap pun seperti itu gitu. Kan kalau di Kakang dan barudak nu lebih muda mah Betul. Tinggal nanya Kak. udah tinggal nanya. Justru nu perdana iya nu itu. repot kemarin Itu makanya nyatanya awal baheula. mulanya dari Teteh dan Angga. Alhamdulillahnya Angga yang dijembatani sudah mulai remaja dijembatani kalau mengalami ini kalian punya apa ya pengalaman ini teh ngadepinnya harus gini. Angga dan Teresa tapi Teresa semasa kecil yang mungkin pertama ngalamin situasi karena kelebihan ini teh ya kudu kumaha nya Komunikasinya kasaha ya, nya orang curhat kasaha ya. Dan kalau saya nggak salah Teresa itu dulu tinggal sama kakek neneknya dari bapaknya. Itu yang pertama kali jadi cerita masa kecilnya itu. Itu di komplek tentara Belanda di Jalan Ermawar, tahu ya. Ternyata kan Belanda Betul keung abis eta mah. Tahu kan? Tahu betul. Nah, itu pengalaman pertama di situ yang dia kebingungan gitu. Orang tuanya kalau nggak salah jauh juga dinas di Subang itu di perhutani dan lain-lain. Jadi pangisi Peter teh di dinya. Iya, jadi teh dia kayak masih kecil terus kayak kumaha nya ieu jelema nu ngajak ulin dan lain-lain. Tapi nggak ada jembatan untuk kayak itu teh kieu mana teh. Terus bayangin zaman eta teh mau sosial media. Heeh. Ka mana coba kenaikeun bingung. Betul. Mata kena dek nanya oge bingung. Makanya yang keluarga dari kakek nenek dari bapaknya teh yang tahu Teresa kecil dan punya pengalaman itu juga beberapa teh yang memang ada. Jadi sebenarnya mah secara kemampuan besar terus yang akhirnya jadi sekeluarga nih ikutan semua teh emang pecah pertamanya sebenarnya di Teh Risa ya. Iya, pecah pertama Teresa. Walaupun bakatnya sebenarnya udah ada dari kakek nenek gitu ya turun temurun. Itu prosesnya teh panjang lah sebenarnya. Nah proses Kakang gitu ya. Karena kan hal-hal ini teh bukan hal yang
dipinta ya. Betul. Kan teu menta gitu. Betul. Aduh, aku teh pengen jadi supernatural gitu, pengen bisa kan nggak kayak gitu kan. Nah, begitu mulai melek nih ternyata terus diajak juga sama Teresa dan pasti ngelihat atuh ya. Iya. Ngelihat, ngerasain gitu apa segala macam. Proses Kakang menerima gitu kayak lain ikhlas maksudnya nerima gitu, menerima si kekuatan ieu teh nya. betul Iya. gitu. Kayak kumaha tah? Dimulai dari benar-benar meleknya. Jadi fasenya tuh ada dua, kadang benar-benar melek dan mulai bisa menyadari dan menerimanya mungkin SMA ke atas gitu kan, itu tuh bergelut ya Pak dengan logika kita tuh di zaman yang beda mungkin sama zaman dulu. Betul. Kalau dimulai dari awalnya tuh kecil, jadi dari cerita ini sampai cerita si kecil tuh orang tuh belajar, orang tuh tinggal di Wastu Kencana sama babe itu, jadi babe bercerai, orang kembali ke rumah kakek. Jadi babe yang ngajarin orang sekolah, ya, single parent kayak belajar mana tuh gini-gini, orang tuh malas belajar orangnya. Satu waktu punya pengalaman, jadi rumah orang tuh pinggir-pinggiran pisan di Gang Merdeka Lio, pinggir-pinggiran pisan sama Sungai Cikapundung, Sunanawa di pinggir jalan ya. Sama Cikapundung, jadi jendela kamarnya langsung ke Sungai Cikapundung zaman dulu itu. Di kamar kecil Dekat sama air ya berarti. sama Ya. air, belajar sama babe orang sampai orang teh malas belajar lah sebenarnya, jadi ditekan, dimarahin kayak belajar kamu tuh gini. Jadi posisi orang megang buku sambil tertekan dan menangis, babe orang dari posisi situlah misalnya. Yeah. Kamar teh cuma 4x4, ada jendela yang langsung mengarah ke sungai. Di tengah orang tertekan, namanya anak kecil SD, bung diajar gitu menangis. Terus tiba-tiba di kota kecil itu, ini pengalaman ya maksudnya, itu pengalaman pertama melihat di kota kecil itu teh. Awalnya mata berem, kotak segede apa ya, jendela gitulah. Segitulah jendela itu. Nah segede gini Nah, lah ukurannya. Tiba-tiba mata merah, terus makhluk berbulu kelihatan jeung tandukan. Orang lompat atau orang lari tanpa menjelaskan apapun. Orang lari ke handap. Tapi teu bebeja ka babeh basa Cari eta. heula, langsung Cari cari heula. da sieun. Babe teh malah disangkanya kabur. Malah kabur diajar teh dan lain-lain lah gitu. Pas di bawah orang habis nangis, tanya kenapa malah lari. Orang cerita lah ada kejadian kita. Nah itu ternyata sosok nu sudah dikenal sama babe orang, kakek orang di rumah itu teh. Oh iya masih nu emang ada Eta itu. nu sigana di Monster Inc geuningan apal teh. Si Suli. Tapi ieu mah versi seremna. Hidung gue nggak beleg-beleg, nggak kelihatan jelas. Eta mah kan warna Cuman warni gitu. yang kelihatan mata itu pertama kali orang lihat, belum ada tersugesti apa. Dan si babeh ge teu kaget gitunya begitu carita eta teh. karena orang nggak nge, cuman dia oh iya ya, ternyata sosok yang mereka sudah kenal gitu dan berdiam di situ. Berarti babeh teh emang nutis sisi keluarga Teh Risa berarti ya. Betul, Oh iya direct berarti. Iya. Nah dari pengalaman itu, namanya orang tua gara-gara orang nggak mau belajar kayak makanya diajar, cuman kita ajar. Enggak yang nyecer soal horor dan lain-lain. Pengalaman pertamanya teh Pengalaman itu. pertama itu orang nangis di situ pun sampai SMP sampai SMP itu orang denial lah. Namanya anak tahun 90-an, lahir 90-an, besar di tahun 2000-an teh. Di transisi itu teh orang ngelihat orang tua orang nanya dikit-dikit teh kayak kalau ada apa-apa minum air. Iya, iya. Masih kan kita Magis masih dipakai gitu ya. Air yang di ngajiin dan lain-lain. Sempat ada pergelutan di umur orang atau di momen orang SMP tuh kayak sih jujur kan wae. Itu yang orang lontarkan ke beberapa orang kayak jujur kan wae itu logis lah gitu dan lain-lain. Tapi berbarengan dengan itu mendekati SMA ada kejadian-kejadian yang orang nggak bisa jelaskan. Tapi teh kelihatan di depan mata. Itu belum jurnalisa, jauh sebelum jurnalisa. Jurnalisa mah udah lulus SMA. Oh ya udah kuliah dulu, jurnalisa mah baru. Nah tapi setelah SMA mulai banyak kejadian-kejadian yang akhirnya itulah bikin berdamai. Oke. Bisa kayak Ya makin nerima lah gitu, udah gimana lagi. kuncinya adalah nggak bisa disatuin sama logika. Ya. Nah, itu mah goib mah ya keimanan ya. Ya. Gitu. Kayak gitu-gitu. Kalau misalnya iya madam, misal, Aing ieu mah naon? misalnya ternyata idam teh belum melek ini teh. Terus besok teh tiba-tiba melek. Setahun lah di ulang tahun teh hadiah dari Allah teh. Tiba-tiba das kebuka gitu kan. Yo pas urang sare jurig gitu. Responnya kumaha? Ya urang Langsung aja channel YouTube. Jurnal Idam. Wah ini calon-calon subscribers. Ayo aing ngiluan join. nah nya moal atuh urang kan sorangan Ki Hajar Ada Idam. orang Ki Hajar Idam. butuh tambahan atau Itu mah dunia pendidikan. Bukan pendidikan goib.
kajar idam langsung. Mbah jadi nambah kumis Mbah itu aing mah. langsung. Ku aing jieunnan we foto-foto jurigna. Oh. Ya, gambarnya kerennya, kan di kafe. Di kafe. Komunikasi aya visualnya aya. Set. Gitu. Cinta sia-sia aja dah kuliah teh ya. Iya. Sia-sia. Itu kan Tinggal nggak pakai. indigo-nya. Bener. Itu kayak yang melukis. Tinggal Indigo dan albino. Atuh iya. Jual anjing. Gitu. Tapi kumaha respon jujurna gitu. Ya, Kira-kira pasti- ya, kan pasti pasti rewasih niup lah. lilin gitu. Tiup lilinnya 1 2 3 pas kebuka dibukakeun ternyata kumaha eta responna. Ya reuas lah heula. Langsung nyari aing potong lah si kuehna bagi-bagikeun. CS ya gitu ya. Geus berteman we langsung. Langsung berteman. Geus umur sakieu mah. Kumaha deui saha. Bener. Aing teu boga Sekarang mana mah babaturan. jadi dewa judi dong. Heeh nya ku aing teh. Pengitipkeun bener. Jadi god of gambler kartu si itu tingalikeun keun. Oke, urang ayo ganti kartuna. Karena ayo langsung ke Hong Kong ke Singapura. Aduh. Tapi orang mah jujur, Kang karek-karek apalnya maksudnya cerita detailnya gitu. Karena kan ya orang mah kalau tahu Kakang gitu ya Iya, iya. sama apa teman-teman jurnal Risa gitu ya, kita nonton. Iya. Nonton tapi orang bukan pemerhati yang sampai ngulik nih Seruan lah wah ya, satu-satunya gitu ya. gimana. Orang menikmati kontennya Seruan, tapi orang betul, nggak gali lebih dalam. Malah saya mah taunya patole Kakang tuh lebih kental di fashion. Dulu teh karena dulu juga dia ikutan radio. Oh iya benar. Ada lagunya gini, Abim, Manyu, Awel, Lintang. Abim, Manyu, Awel, Lintang. Dia nu barudak Bandung pasti apal ya. Di show betul. Sok rada Bener kan? bergema. Program ya di Ardan. Nah gitu di sisi lain si Kakang sebagai paranoid, paranormal Kakang juga ada fashion dan Ya. non ibaratkan mah radionisme. Penggiat radio. Ada ya itu. Istilah itu ada nggak? Saya baru denger tuh. Radionisme atuh. Berarti sebelumnya apa jurigisme gitu. Penggiat radio. Ya tapi ini orang kita belok ya dikit ya karena kan cerita-cerita tentang Kakang dan jurnal Risa dan dunia horor mungkin itu dunia yang dikenal publik. Betul. Gitu. Tadi kita juga nyempet bahas lah maksudnya kayak beberapa cerita-cerita mungkin orang juga banyak yang baru tahu tuh tadi awal mulanya gitu kan. Ketahunya kan as a group ya. Iya. Kalau detail personal nggak tahu. Nah, tapi di luar itu ternyata Kakang tuh aktif pisan di luar dunia supranatural, Ya. astral teh aktif pisan di dunia otomotif juga aktif Otomotif, di fashion, fashion terus apa MC, siaran ya radio siaran, juga gitu siaran. MC penyanyi, bikin lagu segala juga dibabat atuh sih ieu. maruk geningannya Heeh, maruk skillful teh kan. Geus we kabeh di si Kakang. abong loba baladna ya mah. Heeh, mau Nah jadi adatan anu nya da udah di rauh kusik. Cek urang mah tuh si pas jadi penyanyi urang naon bagian naon nya atuh, gitunya mending. bagi-bagi gitunya Ieu mah kabatur we terus. heeh sorry ya emang karena momen-momen gede adat Heeh, ya soalnya patole jam-jam bisa pemain trompet, Ya. patole Bener. urang atuh naon bagian kan ngecerek naon. namanya nu main Heeh. ngecerek Mana kayak vokalis gitu. Lanjut. Cenah. Era. Nges. Terus disambut nih Kayak vokalis. Enggak gitu. tuh eta weh Kakang. Kakang teh. Lagu Persib ya. Nges cicing. Kang atuh Kang. Iya, Kayak iya, tuh iya. ieu mah engke maneh di urang di dinya kerek tanya. kayak cenah Boleh, nunggu giliran cenah Kakang teh tapi si Kakang teh sosok pendiam patole. introvert asli nama Fun fact apal nama, orang gitu. Tapi Kakang teh di sini membranding diri sebagai apa nih Kakang? maneh sebagai sebagai Abimanyu personal nih ya kepengennya mah dikenalnya sebagai apa nih? Apakah sebagai ahli supranatural atau sebagai penyanyi misal gitu atau sebagai apa? Pendekar kopi. Pendekar kopi gitu bener. Kumaha teh pendekar kopi? Kan aya sih boga jurnalis kopi. Iya, Oke, iya, sarua. bener. Aing geus promo wae ieu jurnalis we. Kayak persenannya di tukang Apa ya kalau ditanya pengen dikenal sebagai apa? Itu mah tergantung orang sebenarnya baik lagi lah. Cuman melakukan hal yang bisa dilakukan, melakukan banyak hal misalnya yang bisa dilihat di media sosial teh ya karena seru aja ya maksudnya yang di ekonomi teh tidak rugi lah kita teh punya banyak ya skill hal set yang ya. bisa dilakukan gitu. Tinggal nunggu aja pintu mana yang kebuka. Tapi kalau ngomongin passion ini mah Ya, anu paling passionate
nu paling kalau dilakuin teh ini yang paling happy buat kakang teh gitu. Di luar indeks ekonomi Iya, nya, iya, maksudnya kan eta mah benefit Iya. dari hasil yang dibikin. Nu paling passionate bikin kakang happy melakukan ini secara personal gitu, secara private Iya. gitu. Yang memuaskan kakang banget teh dari semua yang tadi kita sebut, yang mana coba? Si eta kalau dilihat dari konten ya, maksudnya apa yang ditonjolkan, orang teh suka pisan hunting gitu. Suka pisan si koleksi pada awalnya sampai akhirnya ada nggak ya pekerjaan gitu. Kalau jujurnya mah di otak orang sekarang tuh kayak ada nggak ya pekerjaan yang bisa membagi pengalaman orang nih. Seperti orang teh bisa mencintai kota orang sendiri gara-gara barang yang orang punya. Oke. Bukan bukan mempertahankan atau mengagung-agungkan di era kolonialisme. Cuman ketika dari koleksi orang bisa baca dulu ada apa aja di Bandung. Ya. Orang bisa sedikitnya tahu apa yang terjadi di kota orang teh, menumbuhkan kecintaan orang. Nah, orang teh pengen menyebarkan ini, menyentuh ke anak-anak muda gitu. Oke, merakit puzzle nilai-nilai historis gitu ya, lewat barang-barang peninggalan Nah, itu gitu. cuman nggak tahu dan bahasanya apa. Cuman akhirnya ketemu anak-anak Pangalengan, si Bumi Sora tuh, yang akhirnya punya wadah akan itu gitu. Oke. Ini teh orang mah cuma pengen ada di belakangnya, tapi mereka punya movementnya, akhirnya nemu lah. Maka ketika ada acara-acara yang kayak kemarin si Tangkuban Perahu, terus ada beberapa museum yang orang Tapi kemarin ke Tangkuban Perahu datang. orang nggak datang akhirnya karena gering teh apa ya. Yo, ini bintang kene kawannya. Nah, si beberapa museum yang didatengin ketika syuting jurnal tuh orang malah maju. After itu orang maju kayak ada yang dilakukan kayak orang mau terlibat lah di sini. Oke. Di Museum Kota Bandung kemarin. Iya. Apapun orang pengen terlibat lah di sini gitu. Mencari celah. Nah, itu bukan benefit jatuhnya tapi itu kayak kepuasan dulu deh. Nih passionate karena Iya. tiap nemuin apapun pasti happy pisan gitu. Iya, itu Anjir dia. orang nemu iya gitu ya, ternyata bekas naon, peninggalan naon gitu. Ya, kalau nyambung ke hobi dan apa yang orang suka teh dibanding orang beli dengan harga mahal atau orang walaupun kelangkaannya ya, tapi orang lebih suka datang ke satu tempat yang syuting. Kalau nyambung sama syuting, datang misalnya ke satu tempat bersejarah, ada salah satu gedung misalnya di kota Bandung. Ketika datang gedungnya terbengkalai pisan, beberapa kan banyak yang di Bandung gedung-gedung terbengkalai. Kita datengin syuting, terus kita nemuin satu barang atau satu dua yang menurut orang teh nggak berharga. Benar. Dan itu teh dibiarin hancur, orang minta izin dan ngambil barang itu. Kayak sesimpel figura misalkan gitu. figura apapun itu. Kemarin ada satu gedung lah, orang nggak bisa ceritain lah Ceritain atuh. Kan penasaran. detailnya. Oh. Ini bisa jadi dijarah ku batur. Benar. Ya kan? Soalnya kejadian di orang datang ada satu gedung tua, ada jam lama gitu, jam absen udah lapuk pak. Orang tahu ini setahun 2 tahun mungkin sama orang akan dihancurin, orang gak akan peduli karena bukan barang yang terlalu berharga. Seorang izin sama Jam absen kayak pabrik gitu. kayak pabrik, cuman teh ya ada tahu Jadul lah. katakanlah tahunnya gitu. Terus si barang ini tuh orang tahu kayak 2 tahun 3 tahun orang balik lagi mungkin akan hilang dan orang gak akan peduli. Kalau bawa jamnya mungkin susah, orang minta izin sama yang ngasih izin tempatnya dan satpamnya, tuh boleh nggak saya ambil dan lain-lain. Jeung dinding-dinding nak. Enggak, akhirnya orang cuma ambil plakatnya pak, brandnya. Dan orang tuh suka ada yang identitas kota Bandungnya, ada nomor telepon, nama perusahaannya. Orang ambil sekedar itu aja tuh orang menyimpan sejarah tentang kota orang sendiri yang kayak seru ya banget ya. Mungkin gedungnya 5 tahun 10 tahun lagi anak-anak orang udah gede, gedungnya mungkin udah nggak ada gitu. Nggak akan ada yang ingat Nah juga. itu yang passionnya orang banget ya di situ. Orang nyaho ya tontonan si kakak naon. Baheula zaman TV parabola apa tuh? History Channel. Bener. Ya retro pickers teh nya ngumpul ke naon segala macam urang ge. Speaker. Kalau ala sekarang kalau boleh sharing ya misalnya, ini mempromosikan salah satu YouTuber juga, Jejak Siborik kalau kalian suka nonton. Oke. Wah itu Indo berarti itu ya? Dino orang Bandung. Jejak? Jadi beliau ini Jejak Siborik. Bori. Pasti pada suka, pokoknya pasti suka. Beliau ini tuh kalau nggak salah kakeknya gitu, orang tuanya dulu teh afdeling gitu, jadi pegawai perkebunan. Dia sempat tinggal di rumah dinas yang sekarang tuh jadi rumah pengabdi setan. Oh. Kakeknya pernah tinggal di situ, masa kecilnya dihabiskan di situ. Akhirnya dia ngonten pertama di perkebunan teh karena tergerak hatinya kayak
dulu kok enaknya hidup orang teh gitu. Mhm. Rakyat kita teh pegawai-pegawai kakaknya teh di sini teh hidup enak, sejahtera. Tapi kenapa sekarang jadi begini dan lain-lain. Pertama tergerak hatinya dari situ. Akhirnya dia ngonten keliling Pak, sampai keliling Indonesia dia Oke. datangin tempat-tempat bersejarah bekas peninggalan Belanda. Sekali lagi sama mungkin tujuannya bukan mengagung-agungkan gitu dan kayak mengangkat sisi kolonialismenya, tapi teh kenapa Belanda bisa ada di sini. Bener. Gitu. Itu hal-hal yang orang suka lah. Tapi emang peninggalan-peninggalan PTPN teh menarik sih lamun di Iya, iya. diuliknya siga dibuka negara tuh ke arah kalau sana. orang baliknya jadi ke barang. Iya, benar-benar. Orang lihat dia ngonten, anjing iya. Menarik ini, ternyata ini. Orang sih supportnya karena menurut orangnya di umuran ya let's say anak muda gitu teh nggak banyak yang boro-boro nyari barangnya ke museum aja udah pada nggak pernah Itu gitu dia. kan. Jeung moal apa? Yang mau apal gitu. Dan orang sih support pisan Kang lamun ternyata mau jadi apa istilah bulenya sebenarnya pickers sih sebenarnya tuh. Pickers. Jadi buat ngambil aset-aset nilai-nilai sejarah lewat merchandising, barang, perintilan-perintilan apa segala macam. Orang tunggulah konten yang ini ya Itu dia. spesifik ya. Nanti Ya. dibikin. Nah, ini gitu ada rencana orang nih. YouTube orang tuh baru rilis lah. Ya. Baru teaser dan satu konten motoran gitulah. Nah, niat orang itu orang punya satu berkas, Pak. Jadi kemarin udah orang bahas di Instagram orang. Orang punya satu berkas tentang izin pembangunan perumahan di Kota Bandung. Mm-mm. Jadi satu rumah teh kalau dulu tuh dicetak atau dikeluarkan dari yang sekarang jadi balai kota. Iya. Surat ini dikeluarkan dari situ. Jadi surat itu mengenai kalau kalian mau punya rumah mau dibangun teh harus ada surat izinnya. Dan itu ada mungkin 30-40 peraturan yang tertulis di situ. Jadi biar rumah kita teh mungkin kayak di luar negeri kalau sekarang nggak boleh nempel. Iya. Punya halamannya dulu teh sebenarnya kalau ini Itu zaman Belanda berarti zaman ya. Belanda, kalau ini dijalankan teh Wah, bagus ya. benar. Orang kemarin bahas itu di konten Instagram orang di Reels. Rencananya dari Instagram itu akan lompat ke YouTube. Oke. Jadi alamatnya ada, nama pemiliknya ada. Orang pengen si kertas ini teh berasal dari sini. Orang pengen memotoran. Baheula kantornya teh iya ya, balai kota. Terus kita cari alamatnya di jalan ini masih ada nggak ya rumahnya kayak apa sekarang. Oke. Orang pengen gitu sambil kulineran dan lain-lain. Yes, dan mungkin nggak ada yang tahu juga ya ternyata ketemu sama ownersnya mungkin Itu masih lanjut keluarganya gitu dan kan. orang dengan dengan ikhlasnya akan kayak ini punya peninggalan Iya, keluarga iya, mana nih, benar, sok benar, simpen benar, kalau benar, mau nyimpen, kalau enggak orang aja yang nyimpen. Ini teh ada tahu yang kayak gini tuh Mang Uyung Arya. Mang Uyung dulu ya. Nah, Mang betul. Uyung mah kan dari koleksi VHS ya. Iya, iya. VHS dia tuh ngumpulin dari tempat-tempat loak, ternyata isinya teh banyak rekaman keluarga orang lain. iya. Sama dia direstorasi, naikin ke sosmed, ketemu keluarga-keluarganya teh. betul. Bahkan ada yang apa maksudnya turunannya yang nggak tahu rumah masa kecilnya teh kayak gimana, Iya, nenek kakeknya kayak gimana, begitu dikasih itu ketemu jadi sedih gitu kan, maksudnya jadi tahu. Nah, ini penting ini. Seru itu. Seru. Menarik pisan. Kakang teu nyangka euy. Teu nyangka, Udah urang lama ge- nggak ketemu Kakang, ternyata dia teh Ternyata pengepul. lain pakapul oke. teu kasar nama kindo. Tukang Pickers kindau. pada gitu ya, pickers pada gitu. Ternyata Kakang teh. Atuh kinau mah meni henteu atuh teu kinau. Nya. Berarti kan Kakang teh pingin dikenal sebagai Sebagai kakang aja. Sebagai lah, kakak. padanya. Tapi kan persona mah bisa bebas berubah-ubah. ya, Betul, bebas ya. betul. Relevansinya. Cuman unik sih karena sebenarnya masih sejalan sama Ya. core-nya Kakang yang di dunia supernatural. Karena dunia supernatural di Indonesia pasti ada nilai historisnya. Ya. Ya kan dua mata pisau lah Betul. dia. Satunya mistis, satunya historis. Tapi Nah, Kang, misalkan Dipertemukan lah. misalkan Kang tempat itu. jika si benda eta di kieu bisa mediasi itu kan. Nah, itu jadi salah satu. aing oke alusnya aing. pertanyaan Pertanyaan bernilai 2 juta 2 rupiah. Halus halus Itu mungkin yang akhirnya personal. Kalau itu personal ada intuisinya. Pak. Ketika jadi di keluarga orang lah atau mungkin beberapa orang memakai ini juga benda-benda yang diciptakan dari bahan Logam apa, gitu. alam lah ya, logam, kayu, Iya, atau benda lainnya nggak bukan nggak plastik harus- aja ya. iya, bukan chemical gitu. kayak tole memotoran lah. Ada satu mungkin kendaraan yang orang teh bogo pisan ya, diajak ngobrol, disayang-sayang kendaraan Iya. teh, dikasih nama. Ya diperlakukan seperti orang lah Seperti gitu orang ya. ya.
Nah itu yang personal buat orang. Apalagi ada sisi spiritualnya. Beberapa benda tuh menyimpan energinya tertentu. Ya, ketika orang punya Baterai kan menyimpan energi. bukan kan. sabar. Tenang. Bener tapi udah nggak salah. Iya. Orang kan. Jadi orang suka banget nemuin barang-barang. Ini Tolep pasti suka nih. Orang nemuin barang-barang yang kayak kayu misalnya. Jadi teh saha nu megangnya dulu, siapa yang megang barang ini teh? Orang punya tempat manisan kalau Chinese Tionghoa Yeah. tempat manisan yang kirin teh mitologi naga Betul. teh kan yang diukir kirin, orang punya kecil gitu. Tapi berarti dulu teh ini teh ada di satu rumah, dipakai ketika ada peringatan apa. Ya. Itu kan energinya tuh besar Betul, gitu. betul. Ada di satu momen lewatin beberapa zaman, beberapa generasi. Nah itu tuh sangat melekat buat orang itu, ngena buat orang. Nah ada satu cerita orang nemu kalau keloakan bener orang ngindo gitu, nemu di loakan koper yang masih belum kebuka. Sama Orang tuh sekali. request sama si relasi lah si tukang-tukang loakan itu kayak jangan dibongkar ya, kadang dicacah ya karena mereka recah kan. Jangan dibongkar ya, orang beli sok sakumaha. Berarti utuh aja Utuh. gitu dalamnya teh belum Karena ada kebuka sama caranya sekali. kan ngebuka si koper-koper itu teh. Orang pengen tahu surprise apa yang ada di dalam itu. Jadi satu waktu orang nemu, orang bongkar di dalamnya teh ada satu set di dalam tabung ya gitu. Batu akik kungkul. Oh ya. Ada koran, ada parfum, ada ballpoint dan ada satu koran. Orang buka, cek itu beberapa tahun yang lalu dapetnya lah. Itu kalau boleh tahu pas dibuka korannya, itu tahun berapa korannya? Aduh. Yang satu lagi pokoknya koran ngeliput Ibu Tin Wah, apa Soeharto. tuh? 80s kayaknya mah ya. Ektis, cuman dia nyampe satu koran lagi. Oh, American Journal kalau nggak salah. Oke. Orang nggak tahu ada fotonya atau enggak. Nah si koran ini beritanya tentang Hitler mengajukan perdamaian sama Rusia. Anjir. Itu berarti tahun 1939 tuh. Sebelum Perang Dunia Fakta Kedua. Molotov apal orang. Apa pasti Pasti, Orang kayak soalnya pasti apal ya Pasti. gitu. Orang punya koran itu Berarti terus saya emang kolektor yang orang kan pemilik nggak paham ya sebelumnya. bahkan Iya. nggak dari perbuka aja Hitler anjing ya halus ya. Nggak ayah bahas Hitler nggak pasti halus. Udah orang frame lah. Tapi korannya koran bener kan lain koran Ini koran bener print. deh. Orang bener ayatnya. Ya nantilah kita Cewek lihat. eta soalnya rada durasi. Hei, geuleuh. Oke, ya maksudnya insights lumayan edan sih menurut orang gitu karena ya tadi udah mau orang banyak baru tahu juga ya Dam. Kita buat teman-teman juga pasti banyak yang baru tahu bahwa ternyata di balik tadi cerita detail dan latar belakangnya bukan Idam ya sorry. Kakang gitu. Abisnya orang ningali maneh Ya itu salah wae. latar belakangnya Kakang bisa terlibat kecemplung di dunia mistis lah bisa Ya. dibilang gitu. Ternyata kayak gitu. Terus ternyata di balik itu juga di nilai historisnya Kakang juga seorang pickers nih Ya. yang suka ngindau barang-barang budaya. Tapi nyambung Pak, jadi nyambung. Nyambung. Kang satu nah circle. Kakang kan aya film Pengabdi Setan tah Kakang nah teu nyieun pengepul setan. Ayo kalau mau Wah, mau moal. Moal. Jeung urang bisa eta mah jeung urang bisa. Wah, seru. Jeung urang bisa eta. jadi intuisi apa ya sebutannya Ya. intuisi ya. Ketika orang suka dari dulu barang vintage yang berawal dari di kotak mainan orang tuh ya kamera analog babe. SMA orang menemukan kaset pita, ketertarikan itu mulai tumbuh lah. Terus akhirnya ketemu sama jurnal, dari suka barang, loncat ke sejarah, dari sejarah terus hunting dan ke beberapa titik di tempat di Indonesia didatangin sama jurnal teh nyambung Pak. Orang tuh jadi segitiga itu teh. Ada beberapa tempat ketika sama jurnal karena orang dari suka barang antik dan suka sejarah, ada beberapa tempat yang mungkin cuma kita aja yang punya akses. Iya. Museum angkut. Iya. Kita dapat kesempatan syuting malam-malam sampai subuh. Udah tutup kalau normal kan Iya, enggak boleh gitu bisa di situ. diuk di mobil eta. Bisa nyobaannya orang dapat akses Iya, inilah gitu. iya, Kan iya, semua orang bisa ya gitu. Terus kayak ke tempat sejarah orang datang ke situ ada beberapa bangunan yang udah roboh. Terus saya minta Pak ini sesimpel namanya Pak siku letter L buat siku papan di dinding. Orang minta gitu ini boleh nggak orang? Ya nggak apa-apa Mas bawa aja. Orang teh bawa nggak orang simpen juga. Kadang nggak kelihatan juga tapi teh orang boga mau tempat iya teh orang boga bendana ya. Gitu. Pengingat si Iya, tempat jadi yang teh udah nggak ada ya. Korelasinya ternyata teh memang dipertemukannya di situ. Nah tapi ternyata nih itu kan semua saling berhubungan nih. Kan tadi Kakang bilang ada segitiga nih yang mengkoneksikan semuanya. Berarti kan tadi dunia mistis, dunia historis,
Nah, satu lagi nih. Dunia musik. Oh, dunia Ini. musician. Musician. Nah, Ternyata Kakang tuh juga aktif bermusik iya. gitu. Nah, orang nggak tahu ya, maksudnya masa besarnya tuh publik gitu emang ngikutin atau bahkan mungkin banyak yang belum tahu tentang musik-musik yang dibikin sama Kakang gitu. Dulu teh gini patoleh Kakang teh berdua namanya Titu. Tika sama Tiwi. Udah jelas-jelas itu cewek dua-duanya. Gimana Nah, gitu lah pokoknya duo. Duo. Nah, gimana tuh Kang? Kenapa pelabuhan berikutnya yang sama-sama lagi ya masih berjalan juga kan ini ya? Itu kenapa berlabuh di dunia musik gitu? Apakah karena waktu itu berkecimpung di radio kah? Atau Oke, gimana? Itu mungkin salah satunya. Jadi di radio awal mula rilis lagu pertama itu pas di radio karena support Ya. dan lain-lain. 4 tahun yang lalu mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu rilis lagu pertama itu karena support dari Lintang partner siaran. Ya. Dia yang kayak Kia bikin lagu teh Kia. Mungkin yang mendasari lagi orang tua teh suka nyanyi, Oke. berkesenian lah. Ibu pun seorang penembang Cianjuran. Jadi kalau ada yang tahu ibu saya itu ada 2 ibu saya teh. Yang satu mah suka nyanyi aja, yang satu memang penembang namanya Ibu Ida Widawati. Orang-orang menyebutnya teh maestro tembang Sunda Cianjuran lah. Oke. Ambu Ida tuh. Nah, itu yang mendasari saya teh hidup dibiayain bisa sekolah sampai lulus teh gara-gara ibu saya teh nyanyi. Penyanyi Cianjuran. Dulu mah saya nganter ke gubernuran ketika ada acara apa. Sampai ya pada era itu ya, kalau sekarang mungkin saya kurang tahu lah gitu penyanyi tradisional tuh seperti apa. Akhirnya mungkin mendasari itu, makanya beberapa lagu-lagu yang akhirnya dirilis pun ada nada-nada yang diakulturasi lah, maksudnya disentuh, ada sentuhan-sentuhan serapan itu dari situ. Akhirnya 4 tahun yang lalu lagu pertama udah nggak tahu rilis ya, seru, responnya bagus. Belum ada niatan untuk serius, untuk kayak kemana arahnya, karena kalau memang babarudakan mah ya bisa-bisa aja sebenarnya bikin lagu ya Pak sekarang mah gitu. Tapi kalau mau serius dan produksi seriusnya ternyata memerlukan biaya yang lumayan. Perlu effort lebih lah ya. Perlu effort lebih. Kang lagunya teh yang istirahatlah. Itu salah satunya. Hayo we istirahat. Gawe-gawe. Wah, itu ya sare wae gitu. Hayo we istirahat. Sebenarnya lagu pertama bicara, kedua teh istirahatlah, dan ada beberapa lagu lainnya. Akhirnya di perjalanan 4 tahun teh sambil nulis nyobain nulis. Karena orang pun gak bisa main alat musik yang terlalu jago Pak, gambrengan we gitaran. Ya buat ngulik mah bisa lah ya. Ya ketemu teman-teman yang support, akhirnya paham lagu teh seperti apa, proses pembuatan lagu seperti apa, dan produksi seperti apa. Ketemu teman-teman yang support di 4 tahun terakhir sampai akhirnya dirilis EP weh. Bismillah weh, karena materi sudah banyak dan banyak yang support, ayo rilis EP weh. Karena support juga dari teman-teman yang lain. Akhirnya menemukan di 4 tahun ini lagu-lagu yang dulu dirilis tuh akhirnya di take down karena ngerasa aja nggak orang banget ya. Ya akhirnya menemukan pakem-pakemnya, menemukan orang arahnya mau kemana. Udah akhirnya merilis si EP. Oke, tadi kesebut soalnya. Ada beberapa lagu yang di take down karena bukan orang banget. Nah, berarti ada lagu yang orang banget dong. Menurut Kakang lagu yang paling orang banget yang mana? Di Bandung eta nya. Di EP orang bukan ada. Jadi orang teh kemarin rilis EP Anu mah sih nu surti eta lain. berjudul lain. Anu Tejo berjudul Hidup Cinta Realita. Hidup Cinta Di EP Realita. orang teh ada 6 lagu yang orang rangkum menjadi 3 part. Hidup Cinta Cinta Realita, Realita. 2 lagu dibagi menjadi 3 part itu. Yang menurut orang banget adalah Yang Mati. Oke. Ya menurut orang kenapa orang banget, karena yang orang sering bilang teh kayak orang mah nggak takut mati. Orang teh nggak pernah, orang mungkin nggak takut, bukan nggak takut dosa dan pertanggungjawabannya ya, tapi itu orang teh nggak takut mati karena hal yang bakal terjadi itu mah. terjadi. Tidak bisa Mau dihindari, kalian benar. ngumpet segimanapun mati mah mati aja udah takdirnya. Kita nggak takut mati, takut miskin sama lapar gitu. itu mah di masa hidup, tapi ya itulah bisa kalian dengarkan gitu. Iya benar-benar. Di Mati itu teh POV orang yang nyambung lagi sama perjalanan spiritual orang bersama jurnal. Boleh spill nggak potongan lirik yang menurut Mane? Ya. Anjir ini nih Maneh banget lah nya. core-nya lagu ini kenapa jadi Ada 2 mewakili pre-chorus gitu. bridge sebenarnya. Iya. Ada 2 pre-chorus yang orang coba sampaikan. Aduh orang lupa liriknya.
Kumaha vokalis loba lirik lain. Iya kan lagu baru. Oh anyar kene. Kalau yang Bener, lain mah jam sering terbang dibawain. belum cukup banyak buat apal. Bener. Urang Tapi besok itu dam pakai kalau auto tune Kang. Enggak tuh. Lah, mun mana yang ngomong gitu, orang nggak pakai autotune, nggak pakai apa namanya, pitch correct sama sekali. Oke. Dijamin ori, ini mah Dijamin organik ori, langsung paten. suaranya. No oplas. No, Bener. itu fisik. Oke. No oplas. Aduh, ada bagian 2 bridge lah sebelum ref. Ku dengar ucap tangis runtuh beriringan, menyempurnakanku dengan setiap balutan. Jadi si Mati itu menceritakan karena orang punya perjalanan spiritual bersama Jurnalisa. Iya. Jurnalisa itu kan bermediasi, mendatangi tempat-tempat horor, bertemu sosok-sosok yang udah nggak akhirnya, ada ya di dunia gitu di dunia nyata. menceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah kematian. Akhirnya orang punya POV, kayaknya bener orang setelah mati teh, ketika hidup setelah kematian itu nggak langsung 100% kita tuh menyadari bahwa kita tuh udah meninggal. Betul. Orang tuh menuliskan itu, kayaknya orang tuh dibopo. Jadi di situ ada lirik, ku dengar ucap tangis runtuh beriringan. Jadi ada di satu masa ketika kita meninggal, ada orang nangis, ada orang turut berduka cita. Tapi orang menyaksikan orang ucap dan tangis runtuh itu tuh beriringan, berbarengan dengan orang menyempurnakanku dengan setiap balutan keur dikafankeun urang teh. Apakah tubuh urang teh kieu? Apakah tubuh urang teh diuk melihat jasad urang? Ada dijelaskan di situ. Langsung di bridge kedua, di pre-chorus kedua, ku dengar lantunan berganti bersahutan, mengantarkanku kembali ke dalam pelukan. Jadi orang POV orang di situ adalah dibopong orang tuh di keranda. Ku dengar lantunan berganti bersahutan, after itu ada backing vokal la ilaha illallah. Orang tuh dibawa, diangkat, mengantarkanku ke dalam pelukan. Orang tuh ditangkap dari ku tanah dan kita teh dari tanah. Balik lagi ya. Balik tadi. Itu hanya POV orang dan pengingat buat orang sendiri lagu itu teh, makanya kayak ini lagu orang banget dan untuk orang juga. Kalau memang ngena dan bisa mengingatkan orang, ya alhamdulillah. Kalau enggak mau orang tidak berharap apa-apa. Gitu. Ditunggu lagunya. Ditunggu EP-nya di Kasetnya ya. ya kaset. Udah rilis itu mah kalau ada waktu sambil Sebenarnya orang udah denger dam. motoran. Urang can ngadengik. Orang udah denger cuman Parah. beda. Rasanya begitu lebih tahu arti yang sesungguhnya. Iya. Karena kan orang tuh nggak dengerin lagu nggak langsung serta-merta nangkep ya. Iya, Karena betul. kan ini mah bukan lirik yang tersurat, Ya. tapi Betul. tersirat Betul. gitu. Ternyata ini makna lagunya, sok geura dengerin lagi. Pasti beda. Ada di mana aja Kang lagunya Kang? Di Di SP mah semua udah ada ya? semua harusnya udah ada. Oke. Sudah bisa didengar. Karena buat renungan orang pun ngedengar itu kadang di mobil. Berarti bisa dibilang lagu ini teh lagu mati ya berarti ya. Lagu mati. Lagu mati tuh manifestonya Kakang lah seumur hidup sejauh ini Betul, teh. betul. Manifestasinya ya di lagu eta Karena nya. kita hidup di media sosial, Betul. di YouTube, orang tuh sudah berpesan, mun orang maot, Hmm. kayak orang dijinkin video di jurnal, isak santeknya iya. Jadi lagunya buat orang sendiri. Jadi menyambut kematian dengan kesiapan. Betul. Beuh, Makanya orang gak takut mati kan. ngeri. Yang takut mah pertanggung jawaban. Sieun pas bagian hisabnya eta nya Allah nauzubillah min Sarua urang geus sieuna bisi indung urang mayar ieuna euy. Kita teh Mayar-mayarna manusia bisi riweuh. atau sabu kok dihisap. Aduh. Sarap. Tuh Patole, apakah pengalaman ekspor dunia lain menginspirasi bikin lagu? Ya. Ya, betul. udah Buat kejawab. album yang sekarang ya. Betul. Tapi album yang kemarin mah kan kayak yang istirahat itu teh baru putus dari apal eta kan orang apal pisan nu eta. Sebenarnya ada pertanyaan yang nggak usah dijawab sama Kakang sih sebenarnya. Kenapa lagunya kok melankolis gitu kan? Ya jelas. Pastilah. Ya, namanya juga hidup. Namanya juga hidup kan, hidup teh berjumpa dan berpisah. Makanya Tah, hidup berarti cinta Patole realita. yang kemarin teh dihapusin teh gara-gara itu mah pengalaman bukan dari si Kakang pisan itu. Bukan getek weh. Makanya getek ya gitu. Prosesnya namanya. Proses betul. Proses. Kan Dan si merakit. album ini pun idealis pisan sebenarnya. Makanya pengen dihabisin dulu idealisnya. Oke. Itu bisa nggak bisa idealis ya nanti tahun Betul. depan. Bisi
Kudu dengan duit mah jualan ya cenah gitu. Soalnya, ini kayaknya harus cari uang nih. Bisa idealis nih. Bisa billing mah jalan sih kan Nah, billing jalan, billing dolphin jalan nih. Apa bedanya Kakang di layar kaca dan di dunia nyata? Kan ini buat para fans nih. Kan nu ngefans teh loba nya. Amin. Kan yang fans lihat mah yang terpampang di HP, di YouTube gitu ya. Nah, tapi menurut Kakang ya namanya. Kakang yang asli ini ori kalau ketemu di dunia kita nih. Apa bedanya sama yang di dunia nyata? Dunia layar kaca. Menurut orang banyak Kan nyata. sih heula ke maneh beres sih Kakak. Oke. Kalau lah tenang, Kak. Pribadi sih enggak ada bedanya ya. Enggak ada bedanya sama aja ya berarti ya. Kalau dari tampilan misalnya dan lain-lain Iya. ya. Orang mungkin akan pengen tidak terlihat gendut gitu dan lain-lain ya. Tapi teh enggak sesuai kieu we da kumaha deui. Kalau mereka orangnya wow maneh soalnya di zaman arurang dua nana boga leher, ayeuna dua nana geus eueuh. Iya we atuh da. Kita mau nerima aja. Betul. Bener. Nyanyi. Menghadapi media sosial yang semenakutkan itu kadang tuh ya Karena kalau lebih kita menakutkan fake media sosial dibanding jurik curang. betul. Nya sih. Jadinya mendingan Lebih- apa adanya. Gitu. Dan maneh Lebih panggih sieun ku netizen. panggih jurik gitunya. Da judgmental jurik mah. Heuh, Bener jurik teu? mah panggihnangan. Sadetik set. Cet, lewat gitu. Oh, Netizen mah atuh. Iya guys siap-siap ya tahun harap Netizen, meletek dibuka mata batinnya. Kan pas ulang tahun Usaha cenah. gelo. Sekarang kita sudah tahu. Mung anjing, mung. Kenapa tiba-tiba tegang? Mung. Soalnya orang beberapa kali diajakan wae syuting, tapi dibuka kayak heula, cek heula. Prudensial nggak cover moal. Asuransi aja. Prudensial bisa tengah Tapi cover. kan asuransi mah tengah cover kontak supranatural. Kan iya lost teuing, lost gitu. Harus kuduna ka cover anjing. Jebol lost. Kan tadi cek Kakang mah beda nanya, enggak ada bedanya nih Menurut di Idam, menurut Idam. dua-duanya gitu. Kalau menurut Idam apa? Menurut saya ada bedanya sih. Naon tah? Kakang di layar kaca dan di dunia nyata gitu. Kakang di layar kaca kayak gitulah supel gitu, enggak ceria gitu kan. Ya. Serius. Serius gitu, di dunia nyata pun sama gitu. Enggak ada ceria-cerianya. Terus, bedanya terus apa? bedanya apa? Iya, kan orang ngomongnya enggak ada bedanya. Beda tadi. Salah ya? Ya udah ada, emang saya mah selalu salah. Gitulah Iyalah, pokoknya apa mah adanya Kakang. Ya ternyata jawabannya sama. Dunia nyata Ada bedanya sama ya? di layar kaca Kakang gitulah. Oke. Nyata pokoknya mah ya. Oke. Kamu atuh sebagai berarti kamu teh adik tingkat si Kakang teh adik tingkat kamu atau Urang adik seantara Di kampus mah ada tingkat tapi udah seumuran asli nama. umuran? Oh dia telat ya. Nganggur lah Iya, ada gap year bahasa keren nama gap Gap year, year. genjet ya. Jadi Genjet. orang di kampus mah senior. tiba-tiba gini. Jadi Genjet tiba-tiba emang kaget. genjet bahasana gitu kan. Ya enggak usah kalian orang tanya atunya. Naon teh? Maksudnya kan menurut orang. Oh, orang Kita- tanya ya Urang sekarang heula tadi pacar Kakang genjet bukan? Oh, eta bridging-na aja kayak gini. kira gitu. Genjet berarti ya umur 24 mah Genjet. 24 genjet. Genjet. Kelahiran 2000 berarti. Kan ya. Kakang mah genset gitu. Genjet. Pertanyaan menurut orang. Ketemuan tadi urusan romansanya. Betul. Janganlah kita jangan bahas-bahas tentang Udah, kekasih kita- lah. Jing boga masa depan lagi tidak. Kita tadi sudah dikat. Oh, orang beberapa kali ganti iya sih si Nah. Kakang. Ya cai sih Oh, mah. ganti baju anjing. Ganti baju gelo. Bisa jadi kabogo aing nonton calon mertua. Urang mah teu ngomong eta, urang mah ganti baju kan si Kakang baheula mah pernah ke Urau Type. Iya, ganti setelan, ganti setelan tiap era. Setting wae aneh Tiap aing. tiap era ada setelannya. Ah, gitu. Tiap era ada orangnya. gitu. Gitu. Yang gonta-ganti setelannya. Setelannya. Orangnya tetap kakak. Orangnya tetap Kakang. Bener kan? Aman ya mah kudu diedit Kita orangnya. ganti motor. Ah, gitu eta kan. geus tong dipanjang-panjangkeun ya siapa. Masih aing teh salah wae. Urang teh teu Jadi ngomong di tiap episode gini ya. Emang kieu sih. Bener, banyak. Jadi iya nu nyieun kebakaranna, orang pemadamna. Konteks sama kitu we bagian sarua. sasapu patole biasa. Sasapu ngepel urang lah gitu. Jeung Tadi minum teh- wae. Heeh euy. Masa bae atuh. Sieur riweuh pisan. Aduh capek sih udah euy. Terbalik juga. Apa tadi? Tenang, Apa tadi? tenang. Sorry betul. Oke, kita kembali ke konteks. Hmm. Iya, pertanyaannya di dieu soalna. Ya deui teu dihandapna. Aya eta. Masih ada. Oh aya ieu patole. Oh iya, ini paling penting can kabahas ya. Heeh. Kakang
semakin berisik nih. Iya. Dengan banyak kolaborasi. Berisik betul. dalam in a good way ya berisiknya gitu. Jadi di sosial media nama Abimanyu teh mulai banyak rame nih gitu karena sering ada kolaborasi. Ternyata Kakang teh juga sedang menggalakkan kolaborasi juga nih. Enggak, ini bukan ini pernah dia kolaborasi sama Iya, Yamaha pernah. dulu sama saya juga. Iya, kamu mau dibahas ini. Iya, iya. Tenang nggak, jangan marah-marah wae. Iya, ya. Tuh, minum lagi. Waktu itu teh kan pernah main film pendek ya. Iya. Jadi gimana? Judulnya Gimana? Patale. Jadi gimana? Bener sama Idam juga dulu. Nggak, dulu ceritain dulu tuh ketemunya dulu kan Kakang itu waktu dulu masih pacaran sama si Terus Udah sok atuh jadi gimana? Yang udah nikah itu. Terus Kang. Terus Kang. seru aja itu jadi Jadi mah jadul banget. Ada siapa yang si Cadel teh? 2 kali. Just chill. Jascil anjir. 2 kali. Ini si Idam sih tukang bikin- somai aja di dia mah. Apa namanya? Film pendek ya, short movie ya. Heeh. 2 kali sama Yamaha tuh dulu. Ini tuh tahun berapa ya berarti Dam ya? 2020 ya Kang ya. Pas pandemi? 2020. Heeh, pas pandemi. Iya teh sebenarnya urang pemeran utama teh. Iya, ini sebenarnya Kudu nama urang, tapi Tapi- bayaran paling gede ada di si Kakang, si Jascil jeung si Adis. Jadi dia urang jadi sales Yamaha. Jadi tukang kopi, jadi tukang jagong. Secara frame mana loba aja Oh, sebenarnya. apa pisan atuh secara karakter mah. Benar. seru, tapi ini seru. Seru. Jadi pengalaman juga. Untuk film pendek yang konteksnya motor berarti bisa dibilang ini perdana dong dulu. Iya, perdana. Oke. Pokoknya 2 short movie kalau nggak salah sama Yamaha dulu. Ada satu lagi sama si Bella. Oh, Oke. Ada waktu itu. Apa lupa namanya. ya. Gimana jadinya, A? Yang Cuma itu ya? ini yang berkesan ini. Nah, yang bikin berkesan apa nih? Collab pertama sama Yamaha dong bisa dibilang ya ini. Motoran gitu maksudnya. Oke. In frame dengan sosok anak motor itu seru ya gitu, kerennya gitu. Sisanya ya itu untungnya kan produknya sama teman-teman juga jadi kayak, Iya. oh seru kayak gini ternyata. Itu berarti dulu itu sama Yamaha Jabar ya? Gimana aja, Pak? Oke, jadi gimana ini teh? Jadi gimana betul? Lalu selanjutnya pernah sama Fazio dong. Sama Fazio pernah ada foto, terus dapat Fazio juga Mhm. dan mengira Fazionya sudah dijual. Padahal mah Ayo ke Inung aja. dipakai ku indung. Nah, jadi dapat dari Fazio itu kilometer masih 15 beneran 15. Dapat Pajio dari mana, Kang? Dari gosok ale-ale? Kumaha Dari nya? Yamaha Jo Jabar. tiba-tiba dapat Pajio gitu. Dari Hayang aing ge. kerja sama dapat kontrak kan waktu itu Oke. 1 tahun. Tuh motornya masih ada. Tapi kepake kan motornya kan? Pakai belum disuratin. Oh, masih Sampai off akhirnya road ya waktu itu ya. orang tua sakit, butuh bolak-balik yang cepat. Mhm. Udah nih pakai aja suratin. Oke. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fazio teh. Awalnya cuman gini doang buat foto-foto doang. Iya. Bahkan bisa dibilang awal-awal ya berarti ya. Si Iya, Kakang tuh dulu. awal-awal. Karena Fazio baru nongol kan ini waktu itu Iya. ya. Ya, Fazio baru nongol, baru si Kakang ada dapat Fazio. Nah, kedepannya nih, Kang, kan berarti udah pernah tuh terlibat di gimana di film pendek lah. Betul. Yang dulu produknya XSR ya. Betul. Terus pernah collab juga di early versionsnya Fazio. Betul. Kedepannya ada kepengen nggak dari Kakang buat collab lagi sama Yamaha, Yamaha. terutama sama Yamaha Jabar Pengen gitu. tuh apalagi udah ngobrol ada Tole, Iya dong. ada Idam. Kita bikin motor-motoran sejarah. Go. Ayo, Urang mah go banget. ayo di YouTube aja. Nah, berarti ini ide nih. Ya Berarti nggak? YouTube manehnya? Menarik. YouTube manehnya? Malah. Mangke maneh mayar urang nih stole. Kan Yamaha sponsor lagi. Jeung Yamaha. Teu menurut orang mah jadi orang pitching we live di dia. Tuh, Gimana kalau episode berikutnya kita live motoran motoran Ayo. sambil podcast. sebulan sekali. Seru. Merot lah ya kru kabeh ya. Tapi ulah penting atuh. Ini Atuh kudu ini penting. ide yang nembak dan langsung. Ide yang nembak dan dikonten ya. langsung soalnya bahasa kamari barbecue right ge urang nembak eta. Kita Jadi- kasih konten pertama. Eh, Di Bandung ada sarapan pagi yang enak, kopi Purnama. aman. Kita versi Ownernya malamnya. kan karnal ya, kita bersama karnal. Si Resa karena itu. Kita motoran, kita obrolin sejarah tapi yang nyentuh anak muda, menaikkan apa kuliner di Bandung, wisata di Bandung sambil motoran. Go. Sama Yamaha Jabar, seru tuh. Itu versi pagi. Iya. Nanti ada versi malamnya kan. Ayo, let's Ah, go. go. Nggak usah mediasi tapi sejarah. aja. Sejarahnya Ya, aja. sok.
Kita Jadi dari ke titik museum-museum ya. gitu, heeh. Museum Sri Baduganya. Izin museum bisa. Aman Ke tuh. museum Sri Baduga, jadi kan itu kalian nanti masuk, aku ke rumah dulu sebentar. Iya. Patole Abang dekat Iwan. pasti ada akses Mandala Wangsit. Ada Pernah aman. go. Oh, Mandala Wangsit mah yang Kudu di itu ya. hororan, tapi Aku teh orang bahas we sejarah. iya, sejarah tapi Mandala malam-malam. Wangsit yang Eta di hotel Crown sebelah kan. seberangna kan. Apa itu mah pernah. Tapi biar memperkenalkan tempat wisata di Bandung. Bener. Ke anak muda teh jangan takut datang teh seru loh gitu. Oke, hayulah hayu. Berarti itu menarik ya kolaborasinya di Menarik. situ ya. Motornya mah cek orang cocok make naonnya Villano lah. Urang hayang Pajio ah. Fajio maneh. Heeh. Ya orang Villano lah sih kana. Urang Pajio ah. Jadi kita explore kuliner sambil Seru. belajar nilai-nilai historis lah nanti ya. Hmm. Collab yang dinantikan itu ya. Betul, itu seru. Kau ini mah biasanya kalau udah ditembak ini mah biasanya jadi. Iya tuh. Nur ada gigit jari mah ieu pasukan editor ya jeung tim kamera ya. Seru Aduh banget, seru anjir rek banget. dikumanakeun deui. Moal sepegel barbecue right lah kabarnya mah kan kieu. Oh, edan. Gak perlu banyak juga raw aja raw ya. Raw satu aja ya. ini mah. Rau. Ada teu kudu diedit sih gana. Kumaha carana? Langsung we. Live. Live. Oke, Patole, ini kita udah 1 jam nih ya. Iya, Kan udah. kita udah 1 jam nih. Ini Udah 1 jam tuh. 1 jam closing dikit Iya. yuk. closing dikit yuk. Nah, Sok jadi teka rasanya. ini sebenarnya Patole sebelum closing nih pingin apa ya, karena Kakang bisa kemarin bisa tadi bilangnya kan ya, sekeluarga spiritualnya tinggi lah, punya skill penyuka ini. barang-barang antik Heeh. dan historis. Heeh. Musisi juga. Betul gitu kan. Otomotif juga Yes, berkecimpung yes. gitu. Musician ya. Kan udah tadi. Ya. Kenapa diulang-ulang? Lah. Dori. Nih kalau bisa ngobrol lagi 5 menit dengan satu orang dari masa lalu, siapa ini penting, bener. orang itu dan apa yang ingin Kakang sampaikan? Oke. Babe sih. Tapi bener maksudnya kayak Salah. sesimpel kayak ya bener ya. Orang juga akan Orang melakukan hal yang sama sih. Hayang butuh sosok ternyata orang teh pengen brainstorm kata-kata yang mana sampaikan teh bener ya. Bener. Jadi Baheula teh. bimbing orang, ya. Bahan carek baheula teh Iya, ternyata bener ya. bekalnya. Karasa mun eueuh kolot teh tanya kata-kata eta. Kalau sudah. Mun inu aing mah sok nyarekan teh kieu. Syah idam, mana teh kieu we. Tah aing teh hayang nanyakeun. Mah kieu we nanti naon? Bener tuh sih. Lah aing sok hayang Kocak. hayang apa sih aing eta? Nah, Kieu. ya, bener. Naon? Berarti kalau boga ya kesempatan kayaknya 5 menit yang ngobrol deui request saha babehnya Ya, berarti nya. 5 menit cukup lah. Ya. Kira-kira urang mah ieu spesifik pertanyaannya kira-kira naon? Hiji weh. Apa ya, membalancekan semuanya supaya tetap waras di dunia teh kumaha sih? Maneh Ka babehnya. bertahan sejauh ini hidup. Asli. Di menerima orang yang cing bangor gitu. Gitu akhirnya kayak ya apa sih intinya sesimpel mungkin kayak hidup teh menurut mana teh apa? Orang geus ngarti ternyata gitu. Itu ya. Kesimpulannya apa? 5 menit yang bisa di request gitu. Iya, cukup lah. Cukup. Karena nggak bisa menuntut apa. Cing aing merinding. Caruha urang oge Hayang tah. modal aing mah. Si Irama emang teh bisa diajak serius. Hampura pisan dia mah. Hampura pisan. Nyepang urang urang kan batu. Batunya. Tapi etanya pertanyaannya orangnya sih karena sarua lah sebagai Simpel kita lah, kan ya. barudak Iya sih. Y team ya. Karena sisanya mah memang kita hadapi aja jalani. Betul. Jawabannya harus nemu sendiri. Ya. Al-Fatihah ya buat babeh-babeh kita ya. Babe Yang sudah Kakang berpulang dan ya. Semua Babe yang sudah Patola ya. Betul. Ya. Terdahulu. Nah, pertanyaan berikutnya. Oke. Kan tadi pertanyaan yang bisa diajukan. Nah, ini kalau Ketika semua label seperti penyiar, musisi, konten kreator atau Kakang Jurnal Risa dilepas Abimanyu Bakti itu siapa? semua elemen yang kita bahas sepanjang podcast ini tadi di take out. Abimanyu Bakti teh sebenarnya siapa? Anjir. Saya- Di fundamental bisa nih. ya. Pemain layangan kah? Tukang ngebanyeng gitu. Ngebandring. Tukang apa Saya mah layangan? apa itu saya bukan apa-apa Abimanyu mah Abimanyu aja. Kumaha Iya, ya? maksudnya kayak nggak bisa menjelaskan kalau ditanya seperti itu tuh. Oke. Karena semua halnya teh apa ya? Ya pengen diseimbangkan aja lah. Ya. Semaksimalnya yang bisa dimaksimalkan, sebaik-baiknya yang bisa baik manusia, sebaik-baiknya manusia teh. Tapi orang merek jawaban buat
si Kakang. Nah, boleh. Nggak bisa itu semua di take out karena Abimanyu hari ini adalah karena semua itu. Iya, betul. Itu nggak Ah, bisa. eta jawabannya teh tah halus Tapi benar teh, benar teh. halus tah. Pertanyaan bernilai 3 juta rupiah. Halus jawabannya. Tapi benar kan Kang, maksudnya kayak Iya, betul. teu bisa misalnya si kumis gitu. Teu bisa dicabut baheula pernah dirotak gitu. Terus teu boga kumis misalnya gitu. Perjalanannya nggak bisa. Terus itu di take out semua, idam teh saha? Teu bisa. Iya. Tanpa itu semua urang mah lain sasaha. Iya, betul. Benar teh? Betul. Gitu. Tapi pada akhirnya ya cuman kita aja tanpa Iya. kenal apa-apa. Nanti juga kembali teh balik lagi jadi bukan Iya. siapa-siapa. Iya. Bingung soalnya. Gitulah ya. Duh Terus berat ya. jawabannya itu. gitu. Statementnya tapi berat itu. berat eta. Bebannya berat gitu. Bener Nah, tapi itu mah kan ngomong kalau elemennya semua gitu. Betul. Tapi kan mudah-mudahan umur apalnya urang ya. Betul, Pak. 10-20 tahun dari hari ini ketika nanti kita mungkin amin mencapai umur yang lebih dewasa, lebih tua gitu ya. Amin gitu. Kakang punya kepengen nggak gitu di umur itu nanti ingin dikenal sebagai siapa Kakang teh? Baik lagi orang mah orang we gitu. Dengan semua label yang ada dengan Di masa itu nanti. tidak ada label pun nggak ada yang tahu nanti gimana teh. Pengen sebaik-baiknya orang bisa melakukan Jawaban dengan bijaksana. umur gitu. Jadinya bingung aja. Benar. Berarti Abimanyu Bakti teh pinginnya diingat sebagai Kakang. Sebagai Kakang Kakang. yang sesungguh-sungguhnya. Iya. Mau jadi kakek-kakek ge manggil aku dulu Kakang. Kakang, betul. Benar. Benar kan? Kan tetap jadi Kakang. Benar jadi Kakang. Benar maksudnya kita kenal teh dari kampus, Betul. misal kenal dari Kan orang apal teh Abimanyu teh lain Abimanyu Kakang orang. iya, mah misalnya dari apal mah. jurnal, Heeh. tapi orang hanya pengen orang nggak jadi apa-apa, toleh di masa tua nggak jadi apa-apa, semua nggak jadi apa-apa teh orang pengen tetap aku sebagai Abimanyu, orang kenal sebagai Tole Genuine ya. tanpa apapun ya. Tetap genuine tanpa Itu embel-embel. yang lebih gitu. susah menurut orang. Betul. Orisinil Karena ya. orang Di sini. susah bertahan di situasi yang berbeda-beda. Betul. Belum tentu orang bisa mau berteman kalau orang bukan label-label yang orang punya. Benar, setuju orang. Gitu. Makanya tadi genuine Dam. Iya. Jadi kita teh berteman bukan ngelihat kan wah karena si ieu mah boga ieu si ieu sebagai ka dieu gitu. Misalnya Dam orang sudah tidak sebagai sosok bintang tamu yang layak diundang, masih mau nggak temenan sama orang? Itu yang mahal. tuh. Itu yang mahal. Ya enggak lah itu goblok. Kurang sih gara-gara Yamahana sih. Tapi orang justru orang kenal sama si Kakang, orang benar-benar enggak ada embel-embel. Jauh-jauh dulu. Hanya sesama mahasiswa we baheula. Sumpah orang mah mauna eta. Dia mah kan nyentrik di kampus. Wow. Urang ge Sosok-sosok yang terlihat. pas dikenalkeun, yuk Kakang jurnalis sana. Aing can pernah aja jurnalis sana. Gitu. Aing pernah di Emane manggung. Hah? Oh, geus lah. Justru orang tapi sebelum closing ya, orang baru inget ada hal unik. Baheula inget zaman mana orang jadi talent Tinder gini kan. Heeh. Orang teh pas kontak si Kakang, orang teh tengah si Kakang ieu teh Kakang baheula di kampus aja. Nya Tindernya malah. Tindernya bener. Padahal orang teh nonton sih ya. Nonton jurnalis kan baheula kan gitu. Nonton oh iya si Kakang teh pas nya seru dijadikan talent Tapi pas luas ngobrol. pisan sebenarnya kalau ngomongin jurnal. Maksudnya closing juga dari orang lah kayak iya proses-proses yang nggak bisa orang Iya. hindari ya, misalnya label-label itu yang nggak bisa dihilangkan bener. Tapi kayak ketemu Tole lagi gitu jadi talent sama diundang jadi talent, ketemu Idam di Raw Type dan lain-lain. Bahkan sampai kenal Jejo pun bukan gara-gara dari relasi tapi kayak gara-gara nonton anjir gua nonton lu nih gitu. Anak-anak kantor nonton lu gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi after itu apakah orang-orang ini masih mau berteman ya? Itu menurut orang yang susah. Kenapa orang hanya pengen jadi orang yang ayo berteman sama orang aja. Anjay. Setuju. Setuju. Gitu. Sebenarnya jawaban pertanyaan-pertanyaan berikutnya juga udah terjawab ya. Jadi jawaban luar biasa dari Kakang. Terima kasih banyak ya, Kang. Kita banyak tercerahkan. Iya. Alhamdulillah gitu. Ini mah sebuah bentuk rezeki. Kita teh bisa dapat cerita-cerita kayak tadi gitu. Maksudnya semoga Kakang bisa terus berkarya. Amin. Apapun itu outputnya. Betul. Ya. Gitu. Passionate, tetap happy. Dan tetap jadi karakter yang hangat. Tetap jadi Kakang. Jadi Kakang. Benar-benar tetap jadi Kakang. Jadi Yang Kakang apa aja. adanya. Mau we, itu gitu. sama jurnal, mau Mau itu itu sama di si- panggung, ya. mau itu Sama mau si- motoran. Sama si itu.
tetap aja jadi kakak. Sama si enak. Ya sama si enak. Iya, bener. Gitu. Bersama siapapun Gitu. tetap jadi kakang ya. Gitu. Sama si jadi, Japier. Si Jaki kita Si diserang. Jaki. Bener, si Jaki, bener. gitu. ini makin mengerucut terus kalau nggak di stop ini bablas ini kayaknya ini. Tuh kan gitu kakak kecil paling Yuk dari- guys yuk tuh udah. ya paling segitu ya. Terima kasih banyak kakang. Terima kasih banyak Idam. Terima kasih banyak Pak Tole. Terima kasih juga. Tole. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak tim Yamaha Jabar. Terima kasih. Semoga kita semua bisa berjumpa lagi. Amin. Oke, kita Kumis Kobra pamit undur diri. Saya Idam Kumis. Dan saya Tole Kobra bersama Abimanyu Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kotoy Podcast episode berikutnya. Yeah.